Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Silakan lihat di sekeliling kalian, ada sampah? Baik, tidak ada ya. Berarti kelas kalian sudah bersih. Ya. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Selanjutnya kita lanjutkan dengan absensi. Sepertinya hadir semua ya? Ya. Ahlam, Ariansa, Artia, Bagas, Desya, Devansya, Dinda, Fazwa, Ferdi, Helen, John, Julia, Lia. Makna apa yang kalian ambil dari video tersebut? Ada yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Ya, baik Anissa. Pentingnya kerjasama dalam sebuah? Ya, ada lagi? Baik, semua berpendapat seperti itu ya? Berarti pentingnya kerjasama tim. Yang akan kita lakukan nanti waktu penugasan kelompok. Baik, hari ini kita akan membuat user interface dengan menggunakan operator aritmatika. Kalau berbicara tentang operator aritmatika, pasti ada di dalam pikiran kalian apa? Operator aritmatika? Operator aritmatika, ada operator apa saja yang ada di dalam operator aritmatika simbolnya? Tanda? Tambah. Terus? Dan sisa bagi. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Tadi juga pertanyaan pemantik sudah kita mulai terlebih dahulu. Nih. Karena kita belajar tentang operator aritmatika, membuat user interface-nya, kalau berbicara tentang operator aritmatika berarti ada hubungannya dengan perhitungan ya. Baik, jika kita berbelanja di toko, maka kita akan membayar dari belanjaan yang kita beli. Di sana proses perhitungan biasanya proses perhitungan apa yang terjadi? Kalau kita ada di suatu toko, terus kita belanja di toko itu, proses perhitungan apa yang terjadi? Proses perhitungan apa yang terjadi? Apa? Ya, total belanja. Ya, terima kasih, Rini. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menggunakan swing control dengan benar, dan peserta didik dapat membuat user interface dengan benar. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi merancang interface dengan operator aritmatika menggunakan Java Swing. Softwarenya adalah menggunakan NetBeans. Tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan operator aritmatika, operator apa saja yang ada pada aritmatika tersebut ya. Pengertian dari NetBeans. NetBeans ini adalah IDE, kepanjangannya adalah Integrated Development Environment, berbasis Java dari Sun Microsoft System.
Siapa penemu Japah? Tunjuk tangan. Yang lain. Siapa penemu Japah? Baik, silakan. Ya, James Gosling. James Gosling. Ini adalah tampilan dari NetBeans. Ini adalah tampilan dari NetBeans. Untuk membuat user interface, kita perlu swing control di sini yang ada pada valid. Jadi cara merancang user interface kita menggunakan swing control di sini. Swing control ada label, terus ada radio button, text field, dan sampai ke yang terakhir adalah tree. Kita untuk membuat operator, untuk menggunakan operator aritmatika, kita hanya menggunakan di sini label, button, text field. Jadi ada 3. Yang pertama adalah label, yang kedua button, dan yang ketiga adalah text field. Fungsi dari label yaitu digunakan untuk menampilkan tulisan bergambar. Fungsi dari text field yaitu komponen yang digunakan untuk input atau bidang yang dapat diedit. Kemudian fungsi dari button untuk sebuah tombol sederhana. Ini adalah video tentang operator aritmatika berbasis teks. Jadi di dalam Java itu ada 2. Yang pertama bisa berbasis teks atau disebut dengan CLI, Command Line Interface, dan yang kedua adalah bisa berbasis grafis atau disebut dengan GUI, Graphical User Interface. Kalau berbasis teks berarti kita berinteraksi dengan teks atau tulisan. Kalau berinteraksi dengan grafis menggunakan simbol atau lambang yang ada pada swing controls. Baik, silakan disimak videonya. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa operator aritmatika yang kali ini saya akan membahas beberapa operator aritmatika yang bisa digunakan. Apa saja operator aritmatika yang bisa digunakan? Ada tambah untuk menggunakan bilangan 1 dengan bilangan 2. Ada kurang untuk mengurangkan bilangan 1 bilangan 2. Ada tanda bintang untuk mengalihkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Ada garis miring ya, untuk membagi bilangan 1 dengan bilangan 2. Dan ada tanda persen di sini untuk mencari mulus ya, atau sisa hasil bagi bilangan 1 dengan bilangan 2. Oke. Di sini saya punya 2 variabel dengan tipe integer, bilangan 1 dan bilangan 2. Setelah itu saya punya satu variabel float yang namanya adalah hasil. Ya. Bilangan 1 di sini saya contohkan adalah 19, bilangan 2 saya isi dengan nilai 2. Setelah itu pada kode selanjutnya saya akan menampilkan dulu ke layar. Baik. Di dalam video tadi kita menyimak yang pertama adalah operator aritmatika. Operatornya adalah tambah, kurang, ya.
Di sana dijelaskan bahwa ada yang namanya variabel dan tipe data. Tipe data apa yang dipakai? Tipe data apa yang dipakai? Untuk perhitungan? Ya, silakan Artia. Tipe data integer. Selain dari tipe data integer, selain dari tipe data integer, ada tipe data yang lain kan? Tipe data apa? Tipe data integer termasuk dalam tipe data bilangan bulat. Tipe data in yang terdiri dari tipe data integer yang terdiri dari in, short, by, long. Terus yang kedua adalah tipe data bilangan pecahan atau disebut dengan floating point. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah float dan yang kedua adalah bahasa Inggris yang kedua. Double. Ya, jadi tipe data bilangan pecahan itu akan dipakai biasanya di sisa bagi atau disebut dengan modulus. Karena merupakan sisa bagi. Sampai di sini ada yang tanyakan? Video belum ya? Berikut ini. Baik, berikut ini adalah tampilan dari JForm. Kita besarkan dulu. Ya. Kemudian kita tambahkan label di sini. Kita buat label ini digunakan untuk membuat penulisan. Boleh langsung di sini dengan cara double klik, atau boleh di sini di properties ada tag label. Kita buat penjumlahan. Penjumlahan, kita pilih hurufnya. Di properties ada font di sini. Kita warna huruf besar dan size-nya itu 18. Kemudian kita tarik lagi label untuk membuat bilangan pertama. Jadi operasi yang kita gunakan itu adalah operasi penjumlahan. Jadi kita ganti dengan size-nya, hurufnya menjadi 14. Baik, itu kita menggunakan operator penjumlahan, berarti ada dua bilangan yang kesana yang harus kita pakai. Yang pertama adalah bilangan 1 dan yang kedua adalah bilangan 2. Kita tambahkan lagi satu label untuk bilangan kedua, atau di sini kita klik bilangan satunya, kemudian kita pilih copy, lalu kita pilih apa? Panggil lagi operator variabel apa? Yang ada operasinya yaitu variabel C. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, belum ya? Kita lanjut lagi. Untuk menjalankan program tersebut, kita
Kita memilih run, kemudian pilih run file, atau boleh kita menggunakan keyboard dengan cara Shift F6. Nah, ini adalah program yang sudah dijalankan. Bilangan satunya adalah 10, bilangan keduanya adalah 10. Hasilnya, kalau kita klik button tambah, berarti hasilnya adalah 20. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, belum ya? Sebelum kita memulai pekerjaan kelompok, Ibu mengadakan free test kepada kalian. Silakan dibuka handphonenya. Menggunakan Google Form. Baik, di sana ada 10 soal pilihan ganda. Silakan kamu kerjakan. Sudah saya share ya. Kenapa? Satu orang. Iya. Satu orang, satu HP. Silakan dibaca soalnya, terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Yang tidak jelas tentang soal boleh ditanyakan. Baik, sudah mengisi semua free test-nya? Oke, selanjutnya saya sudah membagikan LKPD kalian. Di sini sudah dibagi per kelompoknya. Silakan dilihat LKPD-nya. LKPD itu dikerjakan dengan cara per kelompok dan hasilnya akan dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Bagaimana cara langkah kerjanya? Silakan disimak di depan proyektor. Yang pertama adalah bacalah LKPD dengan baik terlebih dahulu, kemudian tuliskan nama kelompoknya. Silakan dituliskan nama kelompok kalian. Baik, silakan dikerjakan. Dibaca dulu soal yang pertama. Kesimpulan dari soal yang pertama adalah membuat iya, form kalkulator sederhana dengan J-frame form. Baik, silakan. Setelah dibuat foldernya, klik folder tersebut dengan nama kelompok kalian ya. Bagaimana cara membuat J-form-nya? Dengan cara klik kanan, terus ya, pilih new, kemudian pilih ya, J-frame form. Namanya, class name-nya, namanya adalah apa? Kalkulator. Baik, dari masing-masing kelompok ada yang sudah selesai, kelompok 6 ya? Kelompok 6 dan kelompok 1 sudah selesai. Ada kelompok yang lain yang sudah selesai? Ada kelompok, oke, baik. Kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 6. Kelompok 3 lagi masih berjalan. Ada yang mau presentasi ke depan? Boleh. Ada yang mau presentasi ke depan? Diwakili dari kelompok berapa? Oke, baik. Kelompok 6 ya? Kelompok 6? Ya, silakan kelompok 6. Kelompoknya kelompok berapa? Namanya siapa saja?
Silakan, Artian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengembangan operasi dan di mana kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah seorang manusia dan akan menjelaskan. Silakan. Kenapa? Ya. Ya, silakan. Berikut adalah tampilan dari interface-nya, menggunakan apa, switch control-nya. Ini adalah tampilannya. Di sini kami menggunakan label untuk teks operasi aritmetika. Bulan 1 ini menggunakan label, bulan 2 juga, dan juga menggunakan label. Dan ini menggunakan text field juga, dan ini juga. Ke situ 1, ke situ 2, jadi tidak menutupi layar. Tombol tambah menggunakan switch control button. Kurang juga menggunakan button, bagi juga, dan kali dan reset. Terus tag file ini dirubah variabelnya menjadi vbil1. Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok 7. Di mana ada? Double. Ya, benar Rosa. Kemudian kan? Kali. Setelah itu, pilih tombol Reset. baik. Untuk Menghapus. reset untuk apa fungsinya? Untuk menghapus. Oke. Jadi, dari kesimpulannya, silakan ditarik kesimpulannya dari kelompok kalian. Silakan buat kesimpulannya. Silakan buat kesimpulannya dari kelompok. Operator matematika. Dari kesimpulan soal di atas. Ya, silakan akhir. Simpulkan. Ada ke depan, ada kawan-kawan. Dari simpulan soal di atas, kami bisa membuat operator aritmatika menggunakan NetBeans. Bilangnya ya, diupload. Ada kelompok yang ingin bertanya. Silakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Baik, dari kelompok berapa? Siapa tadi yang ingin bertanya? Oke, baik. Dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairulisa. Saya mewakili dari saya untuk mengajukan pertanyaan. Kepada kelompok 6, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengganti warna background di Java NetBeans? Baik, terima kasih. Bisa silakan langsung ditanggapi bagaimana cara mengganti background. Oke, kami akan menunjukkan cara mengganti background di JFrog.
Pertama, arahkan kursor ke sini. Lalu klik kanan. Terus Kita beri aplaus lagi kepada kelompok 1 yang sudah bertanya. Dan kelompok 6 yang sudah tampil. Terima kasih. Aplaus ya. Silakan kembali. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat user interface aritmatika, salah satu contoh yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah perhitungan menggunakan kalkulator, menggunakan operator tambah, kali, kurang, bagi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah selesai semua kelompoknya? Siapa yang sudah selesai, angkat tangan kelompoknya? Oke, baik. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Sudah selesai LKPD-nya? Baik, sudah saya simpulkan materi hari ini. Berarti untuk membuat form aritmatika, di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat gambar atau menggunakan kalkulator dalam perhitungan. Sudah bisa semua? Sudah? Sudah bisa? Baik. Silakan isi FOSTES-nya. Diisi FOSTES-nya. Ya, saya akan share di grup kalian untuk alamat FOSTES-nya. Sudah saya kirim di grup kelas. Silakan diisi FOSTES-nya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kenapa? Oh, screenshot-nya di Word. Oh, dia berarti ini dia Microsoft Word-nya dia minta di update pakai WordPad. Dia harus diupdate. Notepad bisa tidak? Coba di WordPad, bisa tidak di WordPad? Ya, paste ada tidak pastenya? Klik kanan coba. Oke, berarti harus diupdate dulu ya. Update dulu Word-nya, baru bisa. Diaktifkan dulu, diupdate dulu Word-nya. Oke, baik, sudah selesai semua? Oke. Ada yang belum ya? Lebih mudah menjawab sekarang atau tadi? Lebih mudah menjawab pertanyaan itu pertanyaan yang sama. Lebih mudah menjawab pertanyaan yang sekarang atau yang pertama tadi? Sekarang ya, berarti sudah mengerti semua ya? Lebih gampang ya? Baik, silakan sudah semuanya dikirim, silakan ditutup komputernya, laptopnya, silakan ditutup laptopnya. Sudah dimatikan semua laptopnya? Sudah? Sudah dimatikan semua laptopnya? Oke, baik. Baik, sudah. Sudah dimatikan laptopnya? Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, aplaus untuk kita, karena hari ini sudah hebat. Saya akhiri, dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya ya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.